Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Monica dengan NIM 2111726 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPD IMPD. Di sini saya akan menjawab soal ujian kepemimpinan dengan manajemen dalam bentuk video. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu, jelaskan pengertian dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini adalah peran yang dilakukan oleh seseorang sehingga orang lain bertindak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada juga yang mengartikan bahwa kepemimpinan ini ialah ilmu dan seni yang menggerakkan orang lain serta mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagi makhluk hidup, kepemimpinan ini sangat penting atau bahkan fitrah bagi makhluk hidup atau berkomunitas. Nah, bukan hanya manusia saja yang membutuhkan pemimpin, tapi di hewan pun itu ada pemimpinnya, seperti kelompok singa dan serigala. Seperti pada gambar yang saya lihatkan ini. Nah, singa itu mayoritas dari mereka itu dipimpin oleh singa jantan. Tugasnya untuk mempertahankan kelompok agar tidak diserang oleh para pengganggu atau diusik oleh para pengganggu. Nah, untuk serigala, seperti pada gambar di samping, serigala merupakan hewan liar ataupun pemburu yang hidup berkelompok. Nah, seperti pada gambar barisan pertama itu untuk barisan serigala yang lemah, sakit, atau sudah tua, agar mereka mengarahkan perjalanan. Jika mereka ditaruh di belakang, otomatis pasti mereka akan ketinggalan. Lalu untuk baris yang kedua itu bagi yang kuat. Kenapa? Karena dia bisa melindungi yang di depan ataupun yang di belakang. Dan untuk yang barisan ketiga yang di tengah itu kawanan dari serigala biasa. Bisa dibilang bahwa yang ketiga ini adalah warga dari serigala yang ikut dalam perjalanan mereka. Nah, lalu yang barisan keempat itu juga bagi serigala yang kuat untuk melindungi yang di tengah. Lalu yang posisi terakhir ada satu ekor serigala, itu adalah seorang pemimpinnya. Berbeda dengan yang lain, jika pemimpin itu ditaruh di depan, tapi serigala itu pemimpinnya di belakang, karena untuk memastikan bahwa tidak ada yang ketinggalan dari kelompoknya. Lalu soal yang kedua itu, jelaskan sikap dan upaya untuk menjadi best leader. Nah, yang pertama itu ada attitude. Jadi, attitude yang tenang dan positif. Nah, seorang pemimpin akan lebih dihargai jika mereka memiliki attitude yang lebih tenang dan lebih positif. Hal ini karena disebabkan attitude yang positif itu akan membantu tim kamu akan lebih tenang juga dalam menghadapi masalah dalam tim tersebut. Yang kedua itu membuka komunikasi. Pemimpin yang membuka komunikasi dalam timnya itu sudah pasti merupakan pemimpin yang lebih mendorong timnya untuk bisa menjadi seperti dia atau bisa menjadi lebih maju. Lalu yang ketiga itu mengajari, bukan memerintah. Seorang pemimpin akan mengajari dan memimpin, memberikan contoh bagaimana sesuatu itu berlangsung dan diselesaikan, sedangkan pemerintah akan membuat tim kamu bekerja sendiri. Lalu soal yang ketiga, apa visi atau cita-cita kalian dalam hidup? Nah, untuk saya itu tentu saja pertama itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua, cita-cita saya itu tentu bisa mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia atau generasi penerus. Karena semua itu harus kita mulai dari generasi-generasi baru, membentuk karakter mereka dan menanamkan sikap pemimpinan di dalam diri mereka. Lalu pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut. Nah, untuk mencapai visi tersebut, yang pertama kita harus percaya diri akan kemampuan kita, bahwa kita pasti bisa mewujudkan cita-cita kita. Lalu yang kedua, mencari lingkungan yang pas dan yang baik. Dengan mendukungnya suatu lingkungan akan membuat kita lebih mudah untuk mencapai visi tersebut.
Lalu yang ketiga itu memiliki tujuan. Di dalam hidup itu kita harus mempunyai tujuan. Tujuan kita apa? Nah, karena ini akan mendorong kita untuk lebih berusaha keras untuk mencapai cita-cita kita atau visi kita. Kita boleh istirahat saat kita mencapai tujuan ini. Tapi kita jangan pernah untuk berhenti. Jalan pelan-pelan, tapi yang penting sampai. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 5, itu kenapa misi tersebut harus dilakukan untuk mencapai visi? Karena misi itu merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang semua harus dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan untuk dapat mencapai visi utama. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.